Di balik toga terdapat tanggung jawab besar, bukan hanya tentang menuntut, tetapi juga tentang menjaga keadilan. Di tengah tekanan yang datang dari berbagai arah, seorang jaksa dituntut untuk tetap berdiri pada kebenaran. Udah mas, ya. Boleh dicek dulu ibu mic-nya kedengaran dengan jelas? Tes, 1, 2, 3. Harusnya sih udah ya mas. Kita mulai aja ya bu ya. Bisa diperkenalkan lebih dulu nama ibu? Nama saya Eko Suwarni. Dahulu saya menjabat sebagai jaksa utama madya di Kejaksaan Agung. Kurang lebih sudah lebih dari 30 tahun saya mengabdi sebagai jaksa. Sebenarnya tanggung jawab utama seorang jaksa itu apa bu? Banyak orang mikir nih kalau tugas jaksa itu cuman membuktikan seseorang bersalah. Padahal kami juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dakwaan benar-benar berdiri di atas kebenaran. Berarti dalam prosesnya itu tekanan pasti ada ya bu? Tekanan selalu ada mas, dari publik, media, bahkan kadang saya sendiri bisa mendapat tekanan dalam institusi sendiri. Selama ibu jadi jaksa, ada nggak satu kasus yang sampai sekarang ini masih keinget? Banyak lagi mas kasus saya. Ada mas, kasus yang melibatkan seorang aktor papan atas. Namanya Mas Toti. Ketika sebuah kasus lebih dulu jadi opini publik, biasanya proses hukumnya jadi nggak sesederhana itu. Karena semua orang udah punya kesimpulan duluan. Dari awal nih mas, kasus ini tuh udah keburu ramai. Sebenarnya kasus ini awalnya dari mana sih bu? Dari penggeledahan rumah seorang pejabat namanya Bu Rina. Beliau diduga terlibat kasus korupsi. Dari situ ditemukan satu buku catatan isinya nama-nama yang diduga punya keterkaitan. Yang paling sering muncul di catatannya Bu Rina ya namanya Mas Toti. Ada ekspektasi bahwa Mas Toti ini udah harus naik nih, udah harus jadi tersangka. Gimana nih Bu? Gitu mas. Padahal bukti yang ibu pegang waktu itu Belum cukup mas. Kalau saya ikut arus semuanya jauh lebih cepat. Tapi di sisi lain mas, kalau dipaksakan itu nggak adil. Yang paling berat justru keraguan dari diri saya sendiri. Kita bukan cuma berhadapan dengan perkara, tapi juga dengan sistem dan orang-orang di dalamnya. pernah nggak ibu sampai di titik ingin menyerah? Ada momen dimana saya berpikir, ya udah ikutin aja. Tapi setiap kali saya sampai di situ, saya balik lagi ke satu pertanyaan. Kalau ini saya teruskan, saya lagi menegakkan hukum atau cuma memenuhi ekspektasi orang-orang saja? Karena satu-satunya hal yang tidak bisa berbohong yaitu bukti. Kalau boleh dibawa ke momen itu, pertama kali kasus ini mulai kebuka itu seperti apa ya bu? Dari penggeledahan di rumah Bu Rina. Bu, ini ada bukti yang ditemukan dari laci meja kantor milik Bu Rina. Ini yang kemarin digeledah ya? Iya, Bu. Mas Toti. Nama-nama ini udah diverifikasi sama kamu? Sebenarnya belum seluruhnya, tapi beberapa nama di situ sudah kami telusuri. Bawa ke kantor saya. Baik, Bu. Pemirsa, kasus dugaan pencucian uang yang menyeret nama aktor papan atas bernama Mas Toti semakin menjadi sorotan publik. Kok lama banget sih prosesnya? Udah jelas itu mah. Orang ternama pasti dilindungi. Padahal kami baru mulai, tapi opini publik sudah terbentuk sebelum buktinya sudah lengkap. Seiring penyidikan berjalan, justru mulai kelihatan indikasi yang mengarah ke pihak lain, yaitu Stejo. Bu, ada sejumlah aliran dana dalam jumlah yang besar. Ini hasil mutasi rekening yang kami temukan. Ini bukankah Mas Toti tah? Nama Mas Toti memang muncul di catatan, tetapi tidak muncul di hasil mutasi rekening. Dan Jadi aliran dananya ke siapa? muncul adalah nama Ejo, dan secara konsisten nama itu muncul dalam mutasi rekening dan bukti transaksi yang kami temukan. Kalau begitu, kita akan tetapkan Tejo sebagai tersangka karena di sini sudah benar-benar buktinya Tejo. Kita tidak bisa menetapkan Mas Toti sebagai tersangka karena hanya satu catatan saja. Saya mencoba untuk selalu terikat pada bukti. Tapi di titik itu juga integritas saya diuji, Mas. Kamu harus lihat sendiri situasinya.
Jelas-jelas opini publik sudah mengarah ke Toti. Iya Pak, saya mengerti. Saya sudah berusaha menelaah seluruh alat bukti yang ada. Justru ditemukan aliran dana besar yang berulang ke Martejo, Pak. Alat bukti. Aduh, Eko, kamu tuh terlalu naif. Ini tuh bukan soal alat bukti doang, tapi ini soal kepercayaan publik. Jadi tolonglah segera kerjasama ini, Eko. Kepercayaan publik itu tidak dapat dibangun dari keputusan yang cepat, tetapi keputusan yang benar. Intinya Pak, saya nggak bisa ngikutin keputusan Bapak, Pak. Saya nggak bakal menetapkan Mas Toti sebagai tersangka. Yang ingin saya tegakkan itu hukum, Pak, bukan opini publik. Saudara Tejo, kami menemukan pola aliran dana yang terhubung dengan rekening Anda. Bisa Anda jelaskan soal ini? Saya nggak tahu Pak soal itu. Nggak mungkin. Transaksi ini terjadi berulang dan semuanya mengarah ke rekening bank atas nama Anda. Saya udah bilang Pak, saya nggak tahu soal itu. Saya hanya diminta untuk membantu. Untuk rekening saya itu dititipkan uang-uang tersebut. Titipan dari siapa? Ya, saya nggak tahu Pak, saya lupa. Saudara Tejo, jawaban Anda tidak konsisten dari awal. Semakin Anda tidak jujur, maka akan semakin memperberat posisi Anda sendiri. Semua peran Anda akan kami telusuri dan keterlibatan Anda sudah cukup didukung oleh alat bukti. Di balik setiap perkara, ada tekanan yang tidak terlihat. Opini yang berisik dan kepentingan yang saling bertabrakan. Menjadi jaksa bukanlah sekedar menuntut di ruang sidang, tapi memastikan keadilan itu tidak tersesat di tengah arus itu. Karena pada akhirnya, hukum tidak ditentukan oleh suara terbanyak, tapi oleh mereka yang tetap berani berdiri pada bukti dan prinsip. Saya Eko Suwarni, sampai jumpa lagi.